Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkakas tangan atau hand tools yang biasa teman-teman gunakan pada saat praktikum atau bekerja di sebuah bengkel. Nah, apa saja yang teman-teman perlukan? Simak video saya sampai habis ya. Nah, untuk teman-teman ketahui, perkakas tangan itu adalah alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual dan bukan dengan mesin. Perkakas tangan umumnya tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan perkakas elektrik. Apa saja perkakas tangan yang teman-teman butuhkan pada saat praktikum atau pekerjaan di rumah atau juga nanti di pabrik? Yang biasa teman-teman pakai yang pertama adalah obeng. Nah, obeng ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendurkan sebuah skrup. Cara penggunaan obeng dengan cara memutarkan bagian atas dari skrup untuk mengencangkan atau mengendorkannya. Obeng terdiri dari batang yang terbuat dari baja keras berkualitas tinggi dengan satu mata pada satu ujungnya dan gagang terbuat dari plastik yang dicetak pada batangnya. Ada beberapa jenis obeng yang digunakan di seluruh dunia. Jenis yang sangat umum di Indonesia teman-teman gunakan adalah model Philips yang populer disebut dengan obeng kembang atau obeng plus. Dan juga ada model obeng minus. Jenis obeng lain yang digunakan di negara-negara lain antara lain ada Torch, bintang segi 6, Hex, segi 6, Robertson, kotak. Ada juga yang biasa digunakan oleh orang yaitu obeng offset yang mempunyai bilah yang sekaligus sebagai tangkainya. Obeng ini memiliki mata pada kedua ujungnya berbentuk kembang dan juga berbentuk minus. Obeng offset berfungsi untuk mengencangkan skrup dengan kepala beratur atau yang letaknya tidak dapat dijangkau oleh jenis obeng biasa. Yang ada ujungnya plus dan juga ada yang ujungnya minus. Itulah obeng offset yang biasa mungkin teman-teman sudah sering gunakan. Ada juga obeng ketok yang berfungsi untuk mengeraskan atau mengendurkan kepala dari skrup. Pengencangan relatif lebih tinggi. Obeng ketok ini terdiri dari tangkai dan bilah yang dapat dilepas. Cara menggunakan obeng ketok dengan jalan memukul ujung badan pada obeng dengan palu sambil tangkai obeng ketuk diputar sehingga ujung obeng dapat memutar ke kiri ataupun ke kanan. Selain dari obeng, teman-teman wajib memiliki atau mempunyai atau pandai menggunakannya. Apa itu? Adalah kunci. Yang pertama adalah kunci pas. Alat dari logam dengan bermacam-macam ukuran untuk mengencangkan dan melepas baut dan mur yang tidak terlalu kuat. Momen pengencangannya atau kepala baut dan mur yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. Jadi setelah dilonggarkan oleh kunci ring, bisa untuk melepaskannya menggunakan kunci pas. Konstruksi kunci pas dibuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai dengan kepala masing-masing ujung yang membuat sudut 15 derajat terhadap tangkainya. Ukuran kunci pas biasanya memiliki ukuran metrik dengan kombinasi dalam milimeter 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 dan juga 24-27. Namun ada juga kombinasi kunci yang memiliki kombinasi dalam milimeter terdiri dari 10-12, 14-17. Ada juga ukuran kunci dalam satuan Inggris yang biasa disebut dengan inci. Pada penggunaannya, teman-teman usahakan selalu menggunakan kunci sesuai dengan ukuran yang tepat. Karena jika tidak, maka akan merusak kepala dari baut ataupun mur. Bahkan kunci sendiri juga bisa mengalami kerusakan ya teman-teman. Selain itu, sebisa mungkin menggunakan kunci ring terlebih dahulu sebelum menggunakan kunci pas. Yang seperti saya bilang tadi, kendorkan dulu menggunakan kunci ring, baru menggunakan kunci pas. Kenapa begitu? Karena sebab kunci ring memiliki persinggungan 6 titik kepala baut atau mur, sedangkan kunci pas hanya 2 titik.
Jenis kunci yang kedua adalah kunci ring. Nah, kunci ring dengan konstruksi 12 mata memungkinkan dapat digunakan pada ruangan yang terbatas. Karena dindingnya yang tipis, kunci ring dapat digunakan pada posisi di mana kunci pas tidak dapat digunakan. Konstruksi dari kunci ring ini terbuat dari bahan baja tensil tinggi, yaitu merupakan paduan logam krom vanadium juga, dengan cincin yang berdimensi heksagonal atau lebih pada lubang diameter dalamnya. Kunci ini lebih kuat atau lebih ringan, dan kunci ring memberikan cengkraman pada seluruh kepala baut. Lebih kuat lagi teman-teman daripada kunci pas. Ukuran kunci ring biasanya sama dengan ukuran kunci pas. Kunci pas dan kunci ring digunakan untuk mengencangkan atau membuka baut atau mur yang berbentuk segi enam. Nah, jenis kunci yang ketiga adalah kunci sok. Kunci sok juga berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut dan mur yang memiliki torsi pengencangan yang tinggi. Penggunaannya harus menggunakan handle tersendiri. Dalam satu box kunci sok terdiri dari mata sok, handle, serta sambungan-sambungan dan joinnya. Untuk mata sok terdiri dari segi 12, segi 8, dan juga segi 6. Sedangkan variasi bentuknya ada yang panjang maupun yang pendek. Biasanya mata sok yang memiliki ukuran 10-33 mm atau 7/16W, 1/4W, dan 3/16W. Selain mata sok, dilengkapi juga dengan sliding handle. Sliding handle merupakan salah satu alat pemegang mata sok yang bisa digeser posisinya sepanjang batang handle. Hal ini menguntungkan apabila digunakan pada area kerja yang sempit ya teman-teman. Selain ada sliding handle, ada juga speed handle. Speed handle memiliki keuntungan bisa memutar baut dengan cepat karena prinsipnya sama dengan menggunakan bor tangan manual. Bentuk baut-baut yang panjang tidak perlu melepas dan memasang handle pada mata sok. Setelah itu dilengkapi dengan extension. Alat ini merupakan alat bantu penyambung antara pemegang dengan mata sok. Extension ini memiliki panjang yang bervariasi, misalnya adalah 3, 6, dan 12 inci. Selain dari extension, ada juga nut spinner. Merupakan alat pemegang handle yang memiliki ujung bebas bergerak, yang memudahkan untuk mengencangkan atau membuka baut yang rumit. Setelah itu ada universal joint. Kadang kita menemui suatu keadaan di mana saat mengencangkan atau membuka tidak dalam posisi yang tegak lurus dan kesulitan dalam memutar. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan universal joint yang merupakan sambungan multi-angsle. Nah, kunci selanjutnya adalah kunci heksagonal dan kunci bintang atau kunci L yang biasa teman-teman bilang. Kunci heksagonal dan kunci bintang ini pada prinsipnya hampir sama dengan kunci sok ataupun obeng. Berfungsi untuk membuka dan melepaskan baut atau skrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang. Nah, kunci tipe ini mempunyai beberapa ukuran dan menganut standar metrik dan juga inci. Bisa milimeter, bisa juga inci ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kunci Inggris. Kunci Inggris adalah kunci untuk melepas atau memasang mur ataupun baut yang dapat di-setel menyempit atau melebar menyesuaikan dengan ukuran mur dan bautnya. Konstruksinya terdiri dari rahang diam, rahang geser, ulir, penyetel, dan juga lengan. Apabila ulir penyetel diputar, rahang geser akan bergerak, menyempit, atau melebar. Selanjutnya adalah kunci pipa. Kunci pipa biasa digunakan untuk melepas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Konstruksinya hampir sama dengan kunci Inggris, mempunyai rahang diam dan rahang geser serta ulir penyetel. Perbedaan pada kedua rahang kunci pipa mempunyai gerigi untuk menahan pipa supaya tidak bergeser ataupun lepas saat dijepit oleh kunci pipa tersebut. Yang terakhir adalah kunci momen. Pada kendaraan, baut dan mur harus dikencangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena apabila ikatannya tidak kuat, maka ikatan akan terlepas dan menimbulkan kecelakaan. Begitu juga sebaliknya, ketika ikatannya terlalu kuat, itu akan bermasalah juga karena bisa jadi nanti melebihi dari batas elastisitas yang memungkinkan baut dan mur tersebut akan patah. Jadi sehingga juga bisa menimbulkan kecelakaan ya teman-teman. Untuk mengetahui apakah besar momennya,
pengerasan sudah tepat atau belum, maka dapat dilakukan menggunakan kunci momen. Sebelum menggunakan kunci momen, baut atau mur terlebih dahulu dikencangkan dengan kunci sesuai dengan kekuatan tangan saja. Saat ini terdapat 3 jenis kunci momen. Ada tipe mikrometer, model batang jarum, dan juga model dial indikator. Untuk tipe yang pertama adalah tipe penyetel mikrometer. Memiliki konstruksi hub mata sok, penyetel arah putaran, batang, skala ukur yang mirip dengan dial indikator, sistem Inggris maupun metrik. Pegangan kunci momen dan pengunci sekaligus alat pemutar yang disembunyikannya masuk dalam pegangan kunci momen. Apabila teman-teman menginginkan torsi pengencangan 6 kg per cm persegi, maka pada ujung pemegang terdapat pengunci yang tarik keluar dan kemudian sekaligus untuk memutar penyetel sampai menunjukkan angka 6 kg per cm persegi. Setelah itu kunci dimasukkan kembali. Apabila torsi pengencangan telah melebihi torsi yang teman inginkan, maka akan terjadi loss pada kunci momen tersebut. Yang kedua adalah tipe batang jarum. Memiliki konstruksi hub mata sok, jarum penunjuk, skala ukur, dan pegangan. Baut yang kencangnya sampai pada skala ukur tertentu langsung dibaca pada kunci momen yang ditunjukkan oleh jarum. Oleh karena itu, perlu ketelitian dan kecermatan dalam mengencangkan baut, sekaligus melihat ukuran torsi pegangan pada alat tersebut. Dan tipe yang terakhir adalah tipe dial indikator. Memiliki konstruksi hub mata sok dan indikator dan pegangan hampir sama dengan model batang jarum. Torsi pengencangannya langsung dibaca pada dial ketika sedang mengencangkan baut atau mur tersebut. Nah, itulah peralatan hand tool yang biasa teman-teman gunakan nantinya ataupun teman-teman wajib miliki jika teman-teman ada permasalahan di rumah. Teman-teman bisa menggunakannya secara langsung, tidak perlu ke bengkel lagi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan teman-teman wawasan yang lebih lagi dan juga pengetahuan yang lebih lagi. Di sini sekali lagi saya bukan mengajarkan teman-teman, tetapi hanya sekedar sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham yang saya sampaikan, bisa menerapkannya nanti di kehidupan sekarang ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, jangan bosan untuk di like, share, and subscribe ya.